teman-teman semuanya, bagaimanakah kabarnya? Gimana? Dompet masih pada aman? Kembali lagi bersama saya Bang Jiung yang akan hadir membawakan alur cerita film yang berjudul Rambo First Blood 2 ya. Tak perlu berlama-lama lagi dikarenakan saya harus segera menghadiri sunatan anaknya Lionel Messi. Maka dari itu langsung saja, daripada kebanyakan ngebangus di awal, langsung saja menuju alur ceritanya. Awal kisah kita akan diperlihatkan John Rambo ini dia rarainya, di mana John sekarang ini sedang berada di penjara dan melakukan kerja paksa dikarenakan dahulu John telah melakukan semacam atau tuduhan kriminal sehingga dia harus dihukum di tempat ini. Rambo! Tak lama Rambo pun segera dipanggil dan ternyata Kolonel Sam Trotman pun datang ke situ untuk menemui Rambo. Di mana kedatangan Kolonel Sam Trotman pun untuk mengajak Rambo kembali ke medan pertempuran, dan sebagai imbalannya semua tuduhan terhadap Rambo akan dicabut. You interested? Yeah. Singkat cerita, akhirnya Rambo pun telah sampai di Vietnam dan dipertemukan dengan sosok seorang yang bernama Murdoch. Ini dia cucungiknya. Kemudian setelah itu Murdoch pun berkata kepada Rambo bahwa Rambo hanya boleh melakukan tugasnya, yaitu mengintai dan juga memotret lokasi tersebut untuk menjadikan bukti kepada pemerintah pusat, dan Rambo pun dilarang untuk melakukan penyelamatan kepada para tawanan, apalagi melakukan kontak senjata dengan para tentara musuh. Tak lama setelah itu Rambo pun langsung diperintahkan dan pergi menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Good luck, son. Thanks. Meskipun pada awalnya Rambo pun mengalami kendala ketika dia akan mendarat dan kain parasutnya tersangkut, namun pada akhirnya Rambo pun dengan keahliannya mampu mendarat dengan selamat di tempat tujuan. Kembali kepada Murdoch yang meragukan kehebatan Rambo dan mengatakan kepada kolonel apakah si Rambo ini bisa menghadapi lembah Vietnam itu yang seperti neraka. Namun Kolonel Sam Trotman berkata kepada Murdoch bahwa yang kau sebut neraka itu adalah seperti rumah sendiri bagi John Rambo. Jangan pernah meragukannya. Setelah sampai di daratan, Rambo pun bertemu dengan seorang agen bernama Kobau. Ini dia rarainya, dan Kobau pun bertugas untuk menunjukkan jalan kepada Rambo agar supaya Rambo cepat berhasil menuju tempat tujuan dan bisa melihat para tawanan tersebut. Mengingat jalur darat yang begitu beresiko, pada akhirnya Kobau dan juga Rambo pun memutuskan untuk menyewa perahu untuk pergi menuju ke sana. Selama di perjalanan, Rambo dan Kobau pun sempat berbincang-bincang dan membicarakan tentang beberapa hal seperti tentang kalung Kobau yang sangat bagus, dan itu adalah jimat menurut Kobau, sedangkan Rambo menunjukkan pisau andalannya yang biasa dia gunakan. Singkat cerita, Rambo pun berhasil sampai ke tempat tujuannya, dan setelah itu tanpa membuang waktu, Rambo dan Kobau pun segera menyusup dan masuk untuk mengintai camp tempat para tawanan ditahan tersebut. Ketika mereka sedang mengintai, mereka pun melihat sosok seorang wanita pengencrit yang datang ke situ untuk berusaha memuaskan hawa nafsu si para lelaki hidung polos di sana. Kemudian Rambo pun segera menyelinap untuk berusaha melihat di mana para tahanan itu sedang ditahan. Dan ya, alangkah terkejutnya Rambo ketika menemukan para tawanan dengan keadaan sangat miris dan mengenaskan. Rambo pun tak tahan melihatnya.
Alhasil Rambo langsung melakukan penyelamatan terhadap salah satu tawanan dan hal tersebut pun memaksa Rambo untuk menghabisi beberapa penjaga di sana. Namun pada akhirnya Rambo pun berhasil menyelamatkan salah satu tawanan dan membawanya pergi dari sana. Namun sayangnya aksi Rambo tersebut pun diketahui oleh para penjaga di sana sehingga pada akhirnya para penjaga di sana segera mencari Rambo. Kemudian Rambo dan Kobau pun segera pergi membawa tawanan tersebut untuk segera naik ke perahu yang kemarin mereka naiki. Namun sayangnya ternyata si para perompak yang telah disewa oleh Rambo dan Kobau itu sudah dibayar oleh para tentara tersebut. Namun bukan Rambo namanya kalau Rambo tidak bisa meloloskan diri dari hal semacam ini. Tak berapa lama Rambo pun diserang para pasukan Vietnam yang datang membawa bala bantuan dan hal tersebut pun membuat Rambo untuk segera menyuruh mereka melarikan diri sementara Rambo akan menghadapinya sendirian. Kemudian Rambo pun mengambil senapan RPG itu untuk menghabisi mereka semua dan inilah yang terjadi. Setelah mereka berhasil lolos dari pertempuran tersebut, kini Rambo pun menyuruh Kobau untuk segera pergi karena tugas Kobau sudah beres dan sudah selesai, sehingga pada akhirnya Rambo harus segera pergi bersama tawanan tersebut untuk bisa menjangkau tempat titik penjemputan. Meskipun Rambo terus dihujani mortir oleh para tentara Vietnam tersebut, namun Rambo berhasil sampai tepat di titik penjemputan. Sedikit terkejut dengan aksi Rambo yang membawa satu tahanan, Kolonel Troutman pun segera menghubungi Murdoch dan selalu saja ada hal semacam ini ketika Murdoch justru malah emosi dan menyuruh seluruh anggotanya untuk pergi meninggalkan Rambo di tempat tersebut dan Kolonel Troutman pun tidak bisa berbuat apa-apa hingga pada akhirnya Rambo justru berhasil ditangkap oleh para tentara Vietnam. To abort the mission immediately, I say again. Alhasil Rambo pun berhasil ditangkap meski dari kejauhan Kobau terus mengintai Rambo dan juga tawanan tersebut. Sesampainya Kolonel Troutman di markas pusat dan menanyakan kepada Murdoch apa yang sebenarnya Murdoch lakukan. Justru Murdoch malah menjelaskan bahwa dia tidak ingin menyelamatkan para tawanan tersebut dikarenakan Murdoch hanya ingin mendapatkan cuan dari laporan foto tersebut dan menurut Murdoch hal tersebut pun tidak boleh dilakukan untuk menyelamatkan. Untuk apa menyelamatkan mereka? Namun hal tersebut dibantah oleh Kolonel Sam Troutman dikarenakan dia sudah bermain dengan orang yang salah yaitu John Rambo. Who's making the mistake? Rambo. Berpindah kepada Rambo yang kini sedang direndam di air tinja. Bersamaan dengan hal tersebut datanglah pesawat helikopter milik Uni Soviet yang ternyata mereka kini tengah bekerja sama untuk suatu kepentingan dengan tentara Vietnam. He's dead now. I do not know who you are yet, but I will. Tak lama Rambo pun diturunkan dari siksaannya. Kemudian Rambo pun dibawa untuk diinterogasi oleh seorang kolonel yang bernama Kolonel Mupin. Ini dia cucungiknya yang mengatakan kepada Rambo untuk segera menghubungi pihak Amerika agar segera tidak melakukan aktivitas pengintaian atau penyusupan atau penyelamatan di wilayah tersebut. Bukan hanya peringatan itu saja, kemudian Kolonel Mupin pun menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Rambo dengan cara disetrum dan juga disayat oleh pisau panas. Namun hal tersebut pun tak bisa menggoyahkan Rambo untuk berbicara. Very strong. The strongest
best so far. Berpindah kepada Kobau yang kini sedang menyamar menjadi wanita pengencrit, dan dia pun segera masuk ke sana untuk menyusup dan akan berusaha menyelamatkan Rambo. Memang ketika Rambo disiksa terus-terusan dan disetrum habis-habisan, Rambo tidak keluar dan tidak berbicara dan tidak ingin menuruti Mupid. Namun ketika salah satu tawanan yang hendak disiksa oleh si Mupid ini, Rambo pun seketika luluh dan akan menuruti perintah dari si Kolonel Mupid ini untuk menghubungi Murdoch. John, come in. Rambo, this is Murdoch. We're glad you're alive. Di luar dugaan, Rambo justru malah mengucapkan hal semacam ini. Murdoch, I'm coming to get you. Namun kemudian setelah itu, inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengecoh beberapa tentara, kemudian mereka pun segera masuk ke dalam hutan untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Rambo dan Kobau pun beristirahat sejenak di tepian sungai, dan kemudian Kobau pun berbicara kepada Rambo bahwa dia ingin ikut bersama Rambo ke Amerika dikarenakan di sini dia sudah tidak memiliki keluarga atau sanak saudara, dikarenakan keluarga mereka sudah dihabisi semua oleh para tentara Vietcong itu. Tanpa mereka sadari, mereka tengah diintai dan kemudian tak berapa lama Rambo pun menghuburkan Kobau di tempat tersebut. Namun pada akhirnya Rambo pun bertekad untuk menghabisi seluruh tentara musuh mulai saat ini. Dengan pengalamannya, Rambo pun berhasil menghabisi para musuh-musuhnya satu persatu tanpa diketahui. Sampai pada suatu ketika Rambo berusaha melarikan diri dan masuk ke suatu desa, Rambo pun kembali menunjukkan keahlian dan kepiawaiannya sebagai seorang ahli perang gerilya dengan cara menipu para tentara itu dengan menggunakan ayam. Dan ya, Rambo pun berhasil memancing mereka masuk ke dalam jebakan, dan inilah yang terjadi. Tak cukup sampai di situ, ternyata Rambo pun sudah mempersiapkan busur panah yang ujungnya sudah dipasangi peledak untuk menghancurkan mobil yang ada di jembatan. Tak cukup sampai di situ, Rambo pun kemudian ketika para tentara itu sedang kocar-kacir, Rambo pun berusaha mengejar jenderal dari tentara tersebut dan berusaha menghabisinya dengan menggunakan panah yang dia bawa. Dan lagi kita akan melihat keahlian Rambo dalam menghindari bom yang hendak diluncurkan untuk berusaha membunuh Rambo dengan cara masuk ke dalam air. Sempat mengira Rambo telah tewas di tempat tersebut, kemudian helikopter pun terbang rendah, namun tiba-tiba dan lagi-lagi Rambo berhasil menaklukkan orang tersebut di dalam helikopter. Setelah Rambo berhasil mengalahkan mereka, Rambo pun kembali ke camp dan berusaha untuk menghabisi dan meluluhlantakkan seluruh camp di sana dengan menggunakan helikopter yang dia bajak.
Tak berapa lama muncullah helikopter Rusia yang dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih untuk menangkap Rambo. Namun Rambo yang kini menyadari hal tersebut segera pergi untuk bermanuver agar dia bisa menghindari serangan dari kapal Uni Soviet tersebut. Sadar bahwa pesawatnya telah tertembak, kini Rambo pun menggunakan siasat lain dengan berpura-pura mati di dalam pesawat. Namun, kita tidak akan menduganya inilah yang terjadi. Dengan susah payah Rambo berhasil menyelamatkan para tawanan itu dan segera mengambil senjatanya untuk mencari Murdoch, dan pada akhirnya Rambo pun mengamuk di tempat tersebut dikarenakan dia sangat jengkel dan dikhianati oleh Murdoch dan juga yang lainnya. Tak berapa lama kini Rambo pun sudah masuk ke ruangan Murdoch, dan betapa Murdoch sangat ketakutannya akan Takushia. Dia pun segera menghunuskan pisaunya dan inilah yang terjadi. Our country to love us as much as we love it. Tamat ending yang cukup merambokkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah untuk coba-coba mengkhianati teman, sahabat, atau bangsa sendiri hanya demi uang semata. Dikarenakan uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu mungkin yang sering kita ucapkan. Akhir kata, saya Bang Jiung dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.